Halo teman-teman, ini ada berita menarik dari DDTC News ya mengenai afiliator. Jadi kalau lu seorang afiliator di sebuah e-commerce, sebuah marketplace atau TikTok atau apapun gitulah ya, lu bantu orang jualan kemudian dapat komisi gitu ya. Nah, apakah itu komisi dari si marketplace-nya atau dari orang, apapun lah intinya. Pertanyaannya adalah apakah lu dipotong pajak oleh si marketplace atau tidak gitu. Nah, ini langsung gua share beritanya ya dari DDTC. Mungkin sudah beberapa waktu yang lalu ya, tetapi masih relevan. Afiliator e-commerce dapat komisi jualan. Siapa yang potong pajaknya? Nah, seorang afiliator e-commerce memperoleh penghasilan dari komisi penjualan yang dia lakukan. Nah, atas penghasilan tersebut, siapa yang memotong pajaknya? Apakah afiliator perlu setor pajaknya sendiri? Wah, bagus nih ya. Dari sesi konsultasi pajak yang diberikan oleh KP2KP Takalar, Sulawesi Selatan, petugas menjelaskan bahwa secara umum, pemotongan PPh pasal 21 atas komisi penjualan sudah dilakukan oleh e-commerce. Nah, sebenarnya tidak secara umum ya, ini mesti lihat dulu apakah e-commerce-nya melakukan pemotongan atau tidak. Belum tentu ada pemotongan di e-commerce. Karenanya, afiliator biasanya akan memperoleh bukti potong PPh pasal 21. Yang gua dengar ya, justru banyak marketplace yang tidak memotong mengenai pajak PPh 21 atas afiliator ini. Kalau nggak dipotong ya nggak apa-apa gitu. Atas seluruh penghasilan dan bukti potong yang diterima oleh pemberi kerja wajib dilaporkan pada SPT tahunan. Nah, jadi kalau Anda afiliator dapat penghasilan dari marketplace, kemudian lu dipotong PPh pajaknya, nah maka bukti potongnya mesti lu ambil. Bukti potongnya mesti diambil, biasanya bisa di-download dari sistemnya si marketplace, kemudian bukti potong ini dapat dilaporkan di SPT tahunan untuk mengurangi nilai pajak yang seharusnya kita bayar di SPT tahunan. Oke? Jelas Bapak Vika Aulia Restiana, oh Ibu ya, petugas KP2KP Takalar yang memberikan layanan konsultasi di lansirpajak.go.id. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ada kalanya afiliator perlu menyetorkan dan melaporkan sendiri PPh 21 terutangnya. Secara umum, penghasilan yang didapatkan dari kegiatan afiliasi lokal pasar marketplace ya, dikenakan PPh 21, ini gue setuju ya. Adapun tarif yang dikenakan adalah tarif progresif sesuai Undang-Undang PPh. Tarif progresif itu maksudnya yang 5%, 15, 25, 30, 35 ya. Bicara soal influencer sesuai dengan PMK 168, pekerjaannya termasuk sebagai bukan pegawai ya. Jadi ketika si marketplace itu memotong PPh 21 kan ada tiga kategori. Pegawai, tetap atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Nah, dia kategori yang ketiga nih yang namanya bukan pegawai. Artinya, mekanisme pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh influencer dapat mengacu kepada pasal 12 ayat 3 PMK 168. Sesuai pasal itu, dasar pengenaan PPh-nya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Jadi ketika dia dipotong oleh si marketplace, itu yang dikenai pajak hanya 50% dari nilai penghasilannya. Jadi kalau dia penghasilannya anggaplah 100 juta gitu ya, yang kena pajak hanya 50 juta saja, yaitu 50% ya. Ini aturan sudah umum ya untuk kategori bukan pegawai. Jumlah penghasilan bruto yang dimaksudkan tersebut dapat berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis ya, apapun namanya lah ya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf E. Adapun PPh pasal 21 yang digunakan untuk memotong penghasilan bukan pegawai ini dihitung menggunakan tarif pasal 17 ya, yang itulah ya, 5, 15, 25, 30. Selain itu, perlu dicatat juga bahwa salah satu syarat ketika mendaftar sebagai marketplace afiliator adalah mempunyai NPWP. Iya dong ya. Masa lu sudah punya penghasilan tidak punya NPWP ya janganlah ya. Tetap lebih baik punya NPWP. Karenanya DJP menghimbau afiliator untuk melakukan pemadanan NPWP sebagai NIK yang bisa dilakukan melalui DJP online. Oke, sip. Oke, jadi gini teman-teman ya, gue kasih ringkasan dari gue ya. Jadi yang pertama adalah seorang afiliator. Afiliator itu kan dia jual jasa ya. Jadi dia menggunakan PPh pajak yang umum, yaitu PPh progresif. Kenapa? Karena dia jualan jasa bukan jual barang. Kalau dia jual barang itu menggunakan PPh 0,5%, PPh UMKM ya. Tetapi karena dia mainnya jasa, maka dia cenderung menggunakan PPh umum. Nah, yaitu yang tarifnya ini nih, yang 5, 15, 25, 30 gitu ya. Apakah ini tarifnya mahal? Jawabannya mahal. Apakah pajaknya tinggi? Jawabannya tinggi, tetapi tidak ada solusi lain. Memang begitu caranya, memang seharusnya begitu. Ya. Yang kedua, apakah dia perlu bayar PPh 25 bulanan?
Nah, ini juga IAS ya, cenderung bayar PP25 bulanan. Sebenarnya ini supaya lebih ringan sebenarnya. PP25 itu kan sebenarnya adalah PPh setahun dibagi 12. Jadi sebenarnya ini hanya untuk meringankan kita aja sebenarnya supaya tidak tiba-tiba besar bayar pajak di bulan Maret ketika lapor SPT tahunan ya. Jadi akan cenderung seorang afiliator yang sukses yang punya penghasilan mungkin berapa ratus juta sampai miliaran ya, maka menurut gua lebih baik bayar PPh 25 gitu. Tetapi kan gue punya penghasilan bisa naik bisa turun, nggak jelas gitu ya. Ya seberapa lu yakin itu tidak jelas ya. Kalau lu merasa optimis, cukup cukup bagus, masih stabil gitu ya, maka lebih baik bayar PP25. Tetapi kalau lu merasa, aduh gue mau berhenti nih, bakal turun jauh nih penghasilan gue, ya boleh sih tidak bayar PP25 ya, begitu. Kemudian apakah dipotong oleh marketplace? Jawabannya yes ya, seharusnya dipotong oleh marketplace. Nah, kalau dipotong, maka yang sudah dipotong itu dapat diperhitungkan ketika dia bayar SPT tahunan. Jadi, contohnya nih, lu punya penghasilan 100 juta satu bulan gitu ya. Kemudian lu dipotong oleh pajak anggaplah 5% gitu ya, oleh marketplace ya, 5 juta. Lu hanya ditransfer 95 juta gitu ya. Setelah dihitung di SPT tahunan, seharusnya lu tuh bayar 30 juta gitu. Maka 30 juta ini harus dikurangkan dahulu dengan yang sudah dipotong oleh marketplace yang 5 juta, maka lu hanya cukup bayar 25 juta saja, sisanya di SPT tahunan. Sesimpel itu ya, karena ini kategorinya adalah kategori PPh non final ya, tidak final. Bagaimana kalau marketplace tidak potong? Nah, kalau marketplace tidak memotong, ini ngomongin afiliator teman-teman ya, afiliator ya, maka tidak masalah, kita tidak perlu bayar sendiri. Ya, PPh 21, PPh 23 itu bersifat tidak final. Artinya salah satu ciri khasnya adalah kita tidak perlu bayar sendiri kalau kita tidak dipotong. Nanti dihitung di SPT tahunan. Oke, ini khusus marketplace yang Anda afiliator ya, bukan yang berdagang di marketplace ya, itu lain cerita ya. Oke, nomor 4. Apakah dia menggunakan norma 50%? Jawabannya iya. Ya, iya. Seorang afiliator jasa dia menggunakan norma 50%, maka dia wajib mencetak surat NPPN ya, norma perhitungan norma ya, setiap awal tahun sebelum akhir bulan Maret. Jadi awal tahun Januari cetaklah surat NPPN. Dengan ada surat NPPN, maka dia bisa mengenakan pajak itu tidak semua penghasilannya kena pajak. Anggaplah dia penghasilannya 100 juta satu bulan, berarti kan setahun 1,2 miliar. Yang kena pajak tidak 1,2 miliar, yang kena pajak hanya setengahnya, yaitu 50%, yaitu 600 juta saja yang kena pajak. Seperti itu cara kerjanya kalau ada NPPN. Nah, gimana kalau tidak ada surat NPPN? Mungkin dia lupa cetak gitu ya. Maka norma tetap dipakai, normanya bukan 50%, melainkan menjadi 62,5%. Artinya yang kena pajak lebih tinggi, yaitu 62,5% yang kena pajak ya. Nanti dihitung dari dipotong dulu dengan PTKP-nya, menikah tidak menikah, kemudian eh, dihitung level-levelnya ya, level 1 5%, level 2 15%, level 2 25%, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya, khusus untuk afiliator. Memang afiliator ini agak berat pajaknya, sama seperti dokter, sama seperti agen asuransi, sama seperti agen MLM. Intinya orang pribadi yang bekerja bukan sebagai pegawai, nah, tetapi sebagai penyedia jasa saja ya. Nah, itu menggunakan norma dengan tarif norma 50%, kemudian PPh-nya adalah tarifnya PPh pasal 17 yang PPh umum gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk afiliator atau yang jualan jasa ya, untuk orang pribadi menggunakan jasa. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.